Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya 3 orang pria penagih utang babak belur dihajar massa saat kedapatan menarik mobil di Jalan Raya Grobogan, Solo, Jawa Tengah. Sementara seorang lansia di Medan, Sumatera Utara yang baru pulang dari pasar dijambret oleh pemotor. Uang jutaan rupiah dan telepon genggam raib dibawa pelaku. Tiga orang pria penagih utang atau debt collector babak belur dihajar massa saat kedapatan menarik mobil di Jalan Raya Grobogan, Solo, Jawa Tengah. 2 pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil dihadang dan dihentikan warga. Ketiga pelaku sempat mengelak bahwa mereka tidak melakukan perampasan mobil saat diinterogasi. Warga kemudian mengamankan ketiga pelaku masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan karyawan dari sebuah kantor perusahaan pembiayaan yang sedang menarik mobil tersebut karena menunggak angsuran. Kini kasus perampasan mobil ini sudah dilimpahkan ke Polres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Video rekaman CCTV merekam detik-detik terjadinya aksi penjambretan terhadap seorang nenek di Jalan Pasundan, Medan, Sumatera Utara. Penjambretan terjadi pada pagi hari saat korban baru pulang berbelanja dari pasar. Tiba-tiba seorang pemotor yang diduga sudah membuntuti korban langsung putar arah dan dengan cepat mengambil tas milik korban. Meski tak mengalami luka, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah akibat tasnya dijambret. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pencurian motor di halaman salah satu masjid di Desa Taing Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor milik jamaah masjid yang sedang sholat berjamaah. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemiliknya mulai sholat berjamaah, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Tak butuh waktu lama, berkat rekaman CCTV, pelaku berusia 23 tahun berhasil ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku melakukan pencurian motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku pun berencana menjual sepeda motor hasil curiannya seharga 1 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata parang di sebuah ruko penjualan spare part mobil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri menggasak 20 gram emas dan uang tunai puluhan juta rupiah. Ini dia. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik aksi perampokan bersenjata parang terjadi di sebuah ruko usaha penjualan spare part mobil di Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku seorang diri menggunakan topeng sarung ala ninja masuk ke dalam rumah toko berlantai 3 dengan memanjat dan menjebol pintu belakang lantai 2. Pelaku membongkar lemari, laci hingga masuk ke kamar lansia berusia 69 tahun yang sedang sakit. Pelaku mengancam korban merampas perhiasan emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin dari tangan korban yang menyebabkan luka-luka. Selain perhiasan, pelaku juga menggasak uang tunai 30 juta rupiah. Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengunci pintu toko dari dalam agar pemilik rumah yang baru pulang tak bisa masuk, lalu melarikan diri. Aksi perampokan ini baru diketahui saat pemilik rumah baru pulang dari sholat, mendapati rumahnya dalam kondisi terkunci. Bukan itu Pak, ada ancaman juga ya dari? Ada ancaman karena dia membawa sebilah parang dan tongkat pipa. Ya. Itu diambil di dapur ya Pak? Diambil di dapur dan diambil di depan pintu. Oh, yang diancam itu siapa Pak pada saat itu? Orang tua saya, umi saya. Pada saat itu di mana Pak? Di dalam kamar yang sedang menunggu anaknya yang pulang sholat id. Ini kasus dalam penanganan kepolisian Polres Maros. Polisi mengantongi identitas pelaku dan rekaman CCTV. Dan kini tengah melakukan pengejaran. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma dan luka fisik.
Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku lebih dari 1 orang memanfaatkan warung tutup di momen libur Lebaran. Inilah detik-detik pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Piringkanaya, Makassar, terekam kamera CCTV. Pelaku datang mengendarai 2 sepeda motor melintas di samping warung. 1 sepeda motor berboncengan 2. Kemudian, salah satu pelaku terlihat masuk ke dalam warung lalu menggasak tabung gas yang tersimpan di samping meja kasir. Suasana sepi di malam hari dan kondisi warung kopi tengah tutup membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Setelah beberapa kali mondar-mandir dengan mengangkat 2 tabung gas yang dikumpulkan di belakang, para pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Diketahui pelaku masuk dengan memanjat dan membobol dinding dapur warung terbuat dari triplek. Akibat kejadian ini, pemilik warung mengalami kerugian jutaan rupiah. Pencurian ini baru diketahui saat pemilik hendak membuka warung kopi usai libur Lebaran. 20 tabung gas hilang digasak maling. Pelaku masuk ke mana, Bu? Ke belakang. Kalau dilihat dari rekaman CCTV ada berapa orang? Lebih dari 1 orang. Orang ya? Lebih. Ini apa di sini? Naik motor. Terus yang terekam itu berapa orang? Yang terekam cuma 1. Cuma yang waktu keluar itu ada 2 motor. Mungkin di malam terakhir itu kan 2 malam berturut-turut. Tapi 2 malam berturut-turut itu dengan pelaku yang sama ya? Iya, dengan pelaku yang sama. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke kantor Polsek Piringkanaya dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 preman pasar yang melakukan intimidasi dan merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku telah meminta iuran kepada pedagang sejak 3 tahun yang lalu. Dua preman berinisial TAD 29 tahun dan DE 32 tahun yang melakukan pemalakan serta merusak dagangan milik pedagang sayur di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kedua preman yang diketahui merupakan kakak beradik ini ditangkap di kediamannya oleh tim gabungan Reskrim Polsek Rawalumbu dan Unit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota. Diketahui kedua pelaku positif narkotika jenis sabu usai dilakukan tes urin. Berdasarkan pengakuan keduanya, mereka telah meminta iuran ke pedagang sudah 3 tahun. Tiap harinya mendapat Rp150.000 dan dalam sebulan bisa mengantongi Rp4,5 juta. Pihak kepolisian masih menelusuri apakah ada aliran setoran uang iuran kepada pihak-pihak tertentu. Dia melakukan aksi mengambil iuran ini sudah kurang lebih 3 tahun. Kenapa itu bisa terjadi penendangan? Keterangan yang bersangkutan bahwa kemarin pagi dia bersama istrinya mengambil iuran. Istrinya yang mengambil, istrinya kemudian melaporkan kepada TAD bahwa ada kata-kata yang kurang sopan dari pedagang. Kemudian TAD mengantar istrinya pulang dan kemudian kembali lagi mengajak saudaranya. Jadi kedua orang saudara kandung, gitu. Hasil pemeriksaan sementara masih untuk kepentingan keluarga, artinya motif ekonomi yang bersangkutan. Iya, minta maaf. Udah besok gak jualan lagi. Udahlah. Iya, minta maaf saya. Iya, minta maaf. Iya. Diketahui sebelumnya, 2 orang preman mengamuk kepada pedagang sayuran di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pedagang memohon maaf kepada kedua pelaku premanisme dan tidak akan lagi berjualan di lokasi tersebut. Namun, kedua pelaku emosi dan langsung menendang dagangan sayur hingga berantakan. Kedua preman mengamuk lantaran korban belum dapat memberikan uang iuran. Aksi pungutan liar memanfaatkan suasana Lebaran di tempat wisata Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Hal ini terjadi saat sejumlah pemudik dimintai uang parkir yang tak lazim saat berhenti di bahu jalan di kawasan wisata tersebut.
Inilah video permintaan uang parkir yang tak lazim bagi pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan ini yang viral di media sosial. Peristiwa terjadi di sekitar kawasan Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Keluhan warga ini mengundang reaksi para netizen, mengingat warga hanya beristirahat dalam perjalanan mudik dan bukan untuk berwisata. Menanggapi hal ini, Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak ke lokasi dan menangkap para preman pelaku pungli. Sebanyak 8 pelaku diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut. Hari ini pelaku-pelaku pungli yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, hari ini kita bawa 8 orang pelaku punglinya. Dan saya mengucapkan dan mengapresiasi Polres Purwakarta yang begitu sigap. Untuk antisipasi ke depan kami akan melakukan sosialisasi kepada para pihak-pihak yang terkait dengan wilayah Cirata tersebut. Dari hasil penyidikan polisi, para pelaku ini mencetak kartu parkir dengan memalsukan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Akibat bikin resah warga, salah satu pelaku pembuat jembatan berbayar Rp5.000 di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, akhirnya diamankan polisi. Sementara pelaku lainnya masih diburu pihak kepolisian. Satu orang diamankan polisi usai melakukan pungli jembatan berbayar di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sementara satu pelaku lainnya masih kabur. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter itu sengaja diletakkan di lintasan air dan banyak wisatawan yang tak mengira jika jembatan tersebut ternyata berbayar. Saat wisatawan melintas jembatan, pelaku berinisial DR 30 tahun akan meminta uang Rp5.000 untuk setiap kali menyeberang. Dari keterangan warga, kedua pelaku dengan sengaja mengeruk pasir agar jalur aliran sungai jadi terlihat melebar. Akhirnya, warga terpaksa melintasi jembatan bambu yang menjadi jebakan para pelaku. Umumnya, wisatawan asal luar kota yang menjadi target mereka agar mudah dimintai uang sejumlah Rp5.000 untuk sekali melintas. Kalau dugaan pungli itu masih kita dalami ya, Pak ya. Saat ini yang bersangkutan kita amankan ke kantor untuk kita minta keterangan lebih lanjut terkait adanya dugaan pungli tersebut. Yang diamankan berapa orang? Sementara yang diamankan baru 1 orang dan barang bukti atau jembatan yang berhasil kita amankan berjumlah 2 jembatan dan 1 papan dari kardus ya bertuliskan lewat jembatan bayar. Dengan diamankannya pelaku dan jembatan tersebut diharapkan tidak ada lagi aktivitas pungli maupun pemalakan yang dapat membuat bisnis pariwisata di Pandeglang, Banten dapat terpuruk. Seorang petugas pengamanan Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri di Semarang, Jawa Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.